Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ces atau Orang Muda Syabena dari NIM 221070101008 dari Prodi Psikologi kelas C. Jadi, aku di sini bakal jelasin tentang perkembangan sosial emosi masa dewasa awal terkait interest and love. Jadi, perkembangan sosial emosi itu ditentukan oleh relasi sosial dan pengalaman-pengalaman emosi individu dari masa-masa sebelumnya. Nah, perkembangan sosial emosi pada dewasa awal itu ada banyak. Ada temperamen, attachment, interest and love, marriage and family. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang interest and love. Nah, yang pertama itu ada ketertarikan atau interest. Di dewasa awal itu kan masa-masanya untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, untuk menjalin hubungan personal antar lawan jenis itu biasanya diawali dengan adanya tertarik. Biasanya itu ketertarikan itu muncul karena adanya terbiasa. Kayak contohnya misalnya waktu masa-masa KKN. Nah, itu kan biasanya yang awalnya biasa aja, hanya berteman karena partner KKN, tapi karena sudah terbiasa bertemu, kayak bangun tidur bertemu, makan bareng, atau ngerjain tugas bareng. Nah, itu muncullah ketertarikan karena keterbiasaan bertemu. Selanjutnya itu karena adanya kesamaan. Nah, biasanya orang yang kalau misalnya ngelihat orang itu kayak aku nih. Nah, itu biasanya muncul ketertarikan untuk ngajak ngobrol atau berteman dengan dia, kayak gitu. Kayak misalnya, wah, tuh orang nih suka sama K-pop nih, dan aku suka juga sama K-pop. Nah, akhirnya aku tertarik sama orang itu karena kalau kita ngobrol itu pembahasannya nyambung. Jadi aku tertarik dengan orang itu. Dia tertarik, nah bakal lanjut nih ke tahap cinta gitu. Nah, biasanya cinta itu melibatkan perilaku manusia yang luas dan kompleks, menjangkau berbagai relasi, kayak contohnya persahabatan, cinta romantis, cinta afektif gitu. Yang pertama ada cinta persahabatan. Nah, biasanya persahabatan antar gender ini di masa dewasa awal ini sering ditemui dibanding dengan masa-masa sebelumnya, remaja dan kanak-kanak gitu. Karena kayak dulu kan biasanya di masa remaja awal, di masa kekanak-kanakan itu kan pada dicecein kayak gitu-gitu, pada diejek-ejekin karena cewek dengan cowok itu bersahabat gitu kan. Tapi di masa dewasa awal ini persahabatan antar lawan jenis itu biasa banget ditemuin. Kedua, ada cinta romantis. Nah, cinta romantis ini sering disebut dengan cinta yang bergairah, yang mengandung berbagai emosi yang bercampur secara kompleks. Jadi emosinya bukan cuma emosi cinta, tapi ada emosi cemburu, posesif, dan lain-lain karena cintanya bergairah. Yang kedua itu ada cinta afeksi. Nah, cinta afeksi ini terjadi ketika seseorang menginginkan seseorang yang dispesialkan untuk berada di dekatnya dan cenderung memiliki afeksi yang mendalam dan membutuhkan perhatian yang tinggi gitu. Jadi kayak pengen orang yang dispesialkan ini kayak pengen memperhatikan dirinya gitu. Nah, yang terakhir ada perfect love. Nah, cinta ini itu mengandung 3 dimensi sekaligus yang biasa disebut dengan triangle of love. Nah, jadi dia ada 3 dimensi, yaitu keintiman, gairah, dan komitmen. Selanjutnya ada menurut Erikson. Nah, menurut Erikson ini di masa dewasa awal, setelah individu berhasil mencapai identitas yang stabil, akan memasuki tahap ke-6, yaitu keintiman versus isolasi. Erikson juga bilang kalau jika seseorang gagal mengembangkan relasi yang intim di masa itu, maka ia akan mengalami isolasi atau menarik diri dari sosial. Erikson ini mendeskripsikan bahwa keintiman itu sebagai proses menemukan diri sendiri sekaligus peleburan diri sendiri di dalam diri orang lain. Nah, tapi keintiman ini juga membutuhkan komitmen dengan orang lain. Nah, segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.